عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai sebuah kalimat dari para a'immah, man lam yasa'hu ma wasa'a as-sahabata wat-tabi'in fala wasa'a Allahu alaihi. Barang siapa yang tidak merasa cukup, merasa puas, padahal para sahabat, para tabi'in puas dengan hal tersebut, maka Allah tidak akan membuat dia puas. Para sahabat, para tabi'in puas, terima, sami'na wa ata'na terhadap seluruh keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Selesai. Para sahabat, para tabi'in selesai mendengar ucapan ini. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Selesai. Puas para sahabat, para tabi'in, puas. Sami'na wa ata'na terhadap berita itu. Termasuk Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Wassamawatu matwiyatum biyamini. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Ini semua ayat dan hadis. Dan mereka semua diam, puas. Datang 100 tahun setelah Nabi wafat, orang-orang yang tidak puas. Digali, dikorek, dibahas. Apa maksud Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Apa maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Apa maksud Allah bersemayam di atas arsy? Apa maksud Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Padahal Rasul dan para sahabat yang paling alim, paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sudah, terima apa adanya. Allah Maha Gaib. Sedangkan malaikat saja kita tidak bisa menalar. Bagaimana cuman dua malaikat, satu penulis catatan kebaikan, satu penulis catatan keburukan, yang ditulis manusia entah berapa miliar. Kok sanggup? Enggak bisa nalar kan kita. Gimana caranya? Kenapa enggak itu ditanyakan? Ini Allah Rabbul Alamin. Tidak pantas ditanya. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti setiap sepertiga malam arsy Allah kosong. Nah, ini tidak pantas ditanyakan. Kalau pantas, tentu para sahabat yang pertama kali akan bertanya kepada Nabi SAW. Para sahabat tidak pernah ada yang bertanya seperti itu. Adanya yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka an syahril haram, yas'alunaka anil ma'id. Tidak ada yas'alunaka an wajhillah, an istiwa'illah, an nuzulillah. Enggak ada. Tidak mungkin kita lebih pintar dari Rasul dan para sahabat. Ya, kita tinggalkan tentang Allah
kita masuk ke malaikat. Ini kan rukun iman ya, yang terkenal dengan hadis apa? Para ulama menjuluki hadis ini dengan hadis Jibril. Ada hadis Jibril, ini kalau disebut hadis Jibril, ini dia. Ada hadis terkenal lagi apa? Musi'us shalah. Orang yang sholatnya salah terus 3 kali sholat, 3 kali pula Nabi mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah lagi, kamu belum sholat. Artinya tidak sah. Terkenal dengan hadis musi'us shalah. Bada'a bil malaikati qabla ar-rusul wal kutub. Allah mendahulukan malaikat dibanding rasul-rasul dan kitab-kitab. Rusul, kutub, model jamak yang sama. Sementara mufradnya berbeda, rasulun, kitabun, bukan kitubun, ya kan? Rasulun, bukan rosalun, kan? Mufradnya berbeda, jamaknya sama, rusul, kutub. Li'annahum alamun ghaibiyun. Beliau punya alasan kenapa Rasulullah mendahulukan malaikat dibanding para rasul dan kitab-kitab. Beliau mengatakan li'annahum alamun ghaibiyun. Gaib. Gaib sama dengan Allah, gaib. Surga, neraka, siksa kubur, mizan, sirat, ini semua gaib. Gaib bertingkat-tingkat. Yang paling gaib Allah Rabbul Alamin. Untuk malaikat saja, untuk siksa kubur saja, untuk surga neraka saja tidak bisa dicerna oleh akal. Allah apalagi. Maka berbicara tentang Allah jangan sekali-kali pakai akal. Sifat-sifat Allah yang enggak masuk akal tapi ada dalilnya, kita sami'na wa ata'na. Kecuali memang masuk akal. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Masuk akal kan? Kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat kan enggak masuk akal. Enggak bisa, kita enggak bisa menalar. Kita hanya bisa mengimani. Karena Allah Maha Gaib, Allah mampu. Walaupun si A sholatnya menghadap ke barat, si B menghadap ke timur, si C menghadap ke selatan, si D menghadap ke utara, dalam waktu yang bersamaan di Masjidil Haram misalnya, Allah mampu menghadapkan wajah Allah ke wajah mereka masing-masing. Karena Allah Maha Kuasa. Jangan seperti sebagian orang Mu'tazilah, nggak masuk akal, gimana caranya? Ya. Sementara gurunya, syekhnya, kiainya nggak masuk akal, mereka malah percaya. Seolah syekhnya lebih hebat dari Allah. Sebentar sholat di Jakarta, sebentar sholat di Masjidil Haram, malah percaya. Gitu. Di waktu yang sama, syekhnya itu, kiainya itu bisa berpidato di 2 tempat, 3 tempat, mereka percaya. Si fulan ini, kiai fulan ini, matinya udah 5 kali. Mati hidup lagi, mati hidup lagi. Percaya. Begitu Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, malah nggak percaya, diutak-atik. Jadi seolah kiai mereka lebih hebat dari Allah Rabbul Alamin. Dan begitulah ahlul bidah. Allah sesatkan sesesat-sesatnya. Yang terang benderang di hadapan mata menjadi gelap di hadapan mereka. Itulah ahlul bidah. Amma ar-rusulu wal kutubu fa'alamun mahsusun. Adapun para nabi, para rasul, kitab-kitab ini hissiyah,
bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Tidak seperti malaikat. Fal malaikatu la yudhiruna bil hissi illa biidznillah. Para malaikat tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, bisa. Berapa kali Jibril datang pada Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk orang Arab Badui, termasuk hadis ini. Dalam bentuk Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan. Dihyah al-Kalbi. Waktu itu kita bahas Rasul sedang di rumah Aisyah, datang Jibril dalam bentuk Dihyah al-Kalbi, berbicara, ngobrol. Aisyah tidak jauh dari situ. Tidak lama Jibril meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, kembali ke langit. Nabi bertanya kepada Aisyah, tahukah Aisyah siapa yang tadi berbincang denganku? Aisyah menjawab, Dihyah. Padahal Jibril ini ratusan kali, mungkin ribuan kali, tapi dengan izin Allah. Oleh karena itu Nabi pernah memohon agar Jibril sering-sering datang. Orang saleh senang jika didatangi oleh orang saleh. Nabi memohon kepada Jibril, kenapa engkau tidak sering-sering? Apalagi di awal-awal di awal-awal kenabian. Setahun 2 tahun beliau menjadi nabi. Jarang sekali. Beliau mendapatkan wahyu itu jarang sekali. Riwayat mengatakan 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kosong, tidak ada wahyu turun. Maka diledek oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Rasulullah alaihi salatu wassalam diledek, dihina oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kemudian ledekan itu dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Tuhanmu tidak membenci engkau. Karena Abu Jahal, Abu Lahab menuduh bukan Tuhan ya. Abu Jahal, Abu Lahab menyebut setannya. Setannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Karena enggak turun-turun wahyu. Turun wahyu kan dengan Jibril. Nah, berbeda dengan akhir-akhir kenabian. Setahun, 2 tahun sebelum beliau wafat. Apalagi beberapa bulan sebelum beliau wafat. Wahyu seperti, kata Ibnu Abbas, seperti hujan gerimis. Jadi sering sekali. Nah, waktu itu Rasulullah memohon kepada Jibril untuk sering-sering datang. Apa jawab Jibril? Tidak bisa. Kami para malaikat hanya disuruh. Tanpa izin Allah, tidak mungkin malaikat bisa melakukan sesuatu. Bahkan melakukan perbuatan baik. Nolong orang. Ada anak bayi umur 9 bulan, dia merangkak sendirian, mungkin ibunya lengah di pinggir jurang. Maukah malaikat nolong? Tidak mau. Nunggu perintah dari Allah. Kalau ada perintah dari Allah, ya mau. Kalau tidak ada, ya tidak mau. Inilah ketaatan malaikat.
sempurna. Berbeda dengan ketaatan manusia seperti kita, tidak sempurna. Ada taatnya, ada maksiatnya. Oleh karena itu, para malaikat bisa hidup tanpa makan, bisa hidup tanpa minum. Dan kemarin kita bahas ya, badannya tidak berongga, tapi bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Jawabnya apa? Karena ketaatannya kepada Allah sempurna. Ini dihubungkan dengan kesempurnaan Nabi dalam taat kepada Allah. Walaupun tentu tidak sesempurna malaikat, karena Nabi masih memiliki syahwat, masih makan, masih minum, masih emosi, masih marah. Ada beberapa riwayat beliau marah, ya kan? Tapi tentu beliau paling sempurna dibanding dengan manusia-manusia lain. Oleh karena itu Nabi bisa berpuasa apa kemarin? Wisol. Yang lain tidak mungkin kuat kalau maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, diteruskan sampai besok. Nabi kuat. Allah berikan kekuatan kepada beliau. Kenapa? Karena ketaatan beliau kepada Allah sempurna dibanding dengan manusia lain. Adapun para sahabat tidak sanggup, apalagi kita. Tidak mungkin sanggup. Kemudian Allah ciptakan para malaikat dari nur, cahaya. Wa qad khalaqallahu al-malaikata min nurin. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Kalau kita dari tanah. Maksud dari tanah itu siapa? Kita ini dari tanah? Tidak. Kita dari air mani ayah bertemu dengan air ibu. Air ayah bertemu dengan air ibu. Itu semua manusia. Yang dimaksud manusia dari tanah siapa? Adam. Hawa tidak. Hawa bukan dari tanah. Hawa dari min dila'in, dari tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk Adam. Allah pilihkan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling ujung. Dan tidak benar orang yang mengatakan bahwa istri itu tercipta dari tulang rusuk suami. Betulkah? Salah. Yang benar, Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Itu yang benar. Bukan istri tercipta dari tulang rusuk suami. Dan ada syubhat seperti itu ya. Jadi berjodoh karena tercipta dari tulang rusuknya. Gitu. Lah kalau istrinya 2, tulang rusuknya berapa? 2 ambil. Kalau 3, kalau 4, kalau berapa? Habis ya. Baik laki dan perempuan sama-sama dari air ayah dan air ibu. Yang dari tulang rusuk itu cuman Hawa. Dari tulang rusuk Adam. Oleh karena itu kemarin Adam melihat burung yang indah, melihat hewan yang cakep, yang indah, pohon yang indah, biasa aja. Begitu pertama kali melihat Hawa, ada sesuatu, karena kan sejenis dari dirinya, litaskunu ilaiha istilahnya. Kemudian wal imanu bil malaikati yatadammanu. Beriman kepada para malaikat ini meliputi yang pertama al imanu bi asma.
kemarin sudah kita bahas apa? Nama. Maka walaupun satu nama tapi ditolak, terancam kufur. Walaupun satu nama tetapi dia ngarang sendiri, terancam kufur. Atau berangkat dari hadis dhaif seperti Ridwan, Raqib, Atid. Ini kan tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Yang sahih disebutkan oleh beliau Jibril, Mikail atau Mikala, Jibril atau Jibrail. Kemudian ada Israfil, ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian Malik. Kemudian Munkar, Nakir. Itu yang sahih secara nama. Adapun Ridwan, Raqib, Atid. Raqib, Atid itu sifat ya. Sifat malaikat pencatat itu Raqib dan Atid. Selalu hadir dan selalu mengawasi. Bukan nama satu malaikat, tapi sifat dari malaikat pencatat. Ya. Selebihnya tidak ada nama kecuali istilah seperti Hamalatul Arsy. Ini kan bukan nama. Malaikat Hamalatul Arsy kan bukan nama, tapi satu tugas, satu kewajiban mereka 8 malaikat ini apa? Memikul arsy Allah. Ya. Kemudian malaikat maut. Malakul maut juga bukan nama. Israel kan tidak sahih juga, bahkan tidak ada hadisnya Israel. Adanya di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada di Al-Quran dan Sunnah istilah Israel. Malakul maut tugas dia, bukan nama dia. Karena nama Israel sekali lagi tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Sama dengan Qabil, Habil, yang katanya anak pertama Adam dan kedua kakak adik, di mana abangnya membunuh adiknya. Kisah itu betul tentunya, kan ada di dalam Al-Quran. Tetapi nama Qabil dan Habil tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Sama seperti Israel, yaitu Israiliyat. La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan kalian benarkan semua, jangan kalian salahkan semua. Nama-nama ini wajib kita imani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang tidak diucapkan oleh Nabi tidak boleh kita pakai. Ini yang pertama ya, nama. Yang kedua, an-nu'mina bima lahum min a'malin. Mengimani bagaimana amal-amal mereka, kewajiban mereka, tugas-tugas mereka. Beliau contohkan 3, Jibril, Mikail, Israfil. Adapun Malik, Munkar, Nakir tidak dibawakan di sini. Kenapa? Karena berdasarkan doa Nabi, indama yastaftihu salatal lail, ketika beliau mengawali salatul lail dengan apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Munkar Nakir tidak disebut, Malik tidak disebut, Malaikat maut tidak disebut,
yang disebut 3, Jibril, Mikail, Israfil. Kenapa? Nah, karena 3 malaikat inilah yang menyebabkan kehidupan. Dengan perantara 3 malaikat ini, maka muncul kehidupan. Seandainya tidak ada 3 malaikat ini, tanpa perantara 3 malaikat ini, tidak akan ada kehidupan. Tidak ada manusia. Mari kita lihat. Pertama, Jibril. Seandainya tidak ada Jibril, berarti tidak ada wahyu. Antum bisa bayangkan seandainya tidak ada wahyu, apa yang terjadi di muka bumi. Seandainya tidak ada wahyu, seandainya Allah tidak menurunkan wahyu, nggak ada sholat, nggak ada saum, nggak ada takbir, nggak ada tasbih, nggak ada tauhid, nggak ada Ka'bah, nggak ada masjid. Itu semua kan berdasarkan perintah wahyu. Dengan turunnya wahyu, Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, membangun Masjidil Aqsa. Dengan wahyu dibangunlah masjid-masjid. Dengan wahyu ada salat, ada saum. Zina haram, berjudi haram, riba haram. Dengan apa? Dengan wahyu. Antum bisa bayangkan seandainya tidak ada wahyu, manusia akan sama persis dengan binatang. Apa bedanya dengan binatang? Gak ada halal, gak ada haram, gak ada ibadah. Bahkan Allah memberitahu kepada binatang itu secara langsung, tanpa wahyu dari Jibril. Berarti bisa dikatakan lebih buruk dari binatang. Maka Al-Quran katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu, yang tidak beriman itu, yang tidak pernah menyembah Allah itu, sama dengan binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi, lebih buruk lagi. Orang-orang kafir. Bagaimana ada makhluk lebih buruk dari binatang, lalu kita hormati, lalu kita toleransi, tasamu, apalagi memuliakan mereka. Haram. Mereka lebih buruk dari binatang. Kalau mereka kelaparan, kita tolong kasih makan, boleh, bagus. Mereka kehausan, kita tolong dengan kasih minum, kasih uang, boleh, bagus. Tapi mereka melakukan kekufuran, kita bantu, kita kasih selamat, kita toleran, tentu ini batil. Inilah Jibril. Dengan Jibril turunlah wahyu, dengan wahyu kita tahu sendiri berapa juta manusia masuk surga pada akhirnya. Dengan perantara apa? Wahyu. Mungkinkah tanpa wahyu bisa masuk surga? Gimana caranya? Gimana? Semuanya ke neraka semua. Gak ada iman, gak ada Islam, gak ada tauhid, gak ada ihsan, gak ada akhlak, gak ada adab, gak ada sholat, gak ada saum, gak ada umroh, gak ada haji. Inilah Jibril. Dengan dia muncullah kehidupan yang luar biasa. Yang kedua, Mikail. Sama. Karena Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Dan hujan itu sudah diatur oleh Allah. Satu tetes, satu titik air hujan turun bersama satu malaikat. Dan Allah telah perintahkan kepada masing-masing malaikat yang membawa satu titik air hujan untuk menurunkan di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Entah satuannya apa koordinat seperti kita ya, lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur. Tentu tidak seperti itu kan terlalu jauh. Dari lintang utara 1 sampai lintang utara 2 kan jauh sekali.
Kalau ini kan titik-titik dekat sekali. Entah satuannya apa. Di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dan wajib kita yakini bahwa hujan dengan kehendak Allah itu turun dengan perantara Mikail. Oleh karena itu orang-orang Yahudi senang dengan malaikat Mikail, tapi tidak suka dengan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril datang kepada kami, kata orang Yahudi, nyuruh jihad. Yahudi kan terkenal penakut. Jihad harus berani, karena taruhannya nyawa, mengorbankan harta. Yahudi jauh dari sifat seperti ini. Maka kami benci Jibril, katanya. Luar biasa Yahudi, syariat itu suka-suka dia. Suka-suka dia aja. Kalau Mikail memang membawa hujan, mereka sukai. Kalau Jibril karena membawa wahyu, di dalam wahyu ada perintah jihad. Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan berjudi. Mereka enggak suka. Inilah Yahudi. Oleh karena itu, 3 atau 4 pertanyaan Yahudi yang jika Rasulullah bisa menjawab semua, kami akan masuk Islam. Mulailah bertanya. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Dijawab oleh Nabi dengan benar, karena wahyu kan. Makanan pertama apa yang akan dihidangkan kepada penduduk surga? Begitu masuk surga, hidangan pertama apa? Dijawab oleh Nabi dengan benar. Kemudian tanda besar pertama, dekatnya hari kiamat. Dijawab oleh Nabi. Kemudian sifat tidur. Sifat tidur Nabi. Luar biasa Yahudi ya. Jangankan fisik Nabi, tidurnya Nabi saja mereka tahu. Apa sifat tidur Nabi? Beliau kalau tidur, yang tertidur, yang merem matanya, hatinya tidak. Bukan tidak pulas, bukan. Hati tidak tidur. Terakhir, di antara malaikat-malaikat itu yang menjadi kekasihmu siapa? Malaikat kan banyak. Dijawab oleh Nabi dengan jujur dan benar, Jibril. Di antara malaikat-malaikat itu yang menjadi penghulunya kekasih kami adalah Jibril. Dengan jawaban ini mereka tolak. Seandainya engkau jawab Mikail, kami semua masuk Islam. Berhubung engkau menjawab Jibril, tidak. Jibril itu musuh kami. Maka turun ayat man kana aduwwan li Jibril. Barang siapa yang memusuhi Jibril, bayangkan Jibril malaikat dimusuhi. Ini Yahudi Bani Israel luar biasa. Beragama suka-suka mereka, tidak tunduk kepada dalil. Beda dengan para sahabat, tunduk setunduk-tunduknya terhadap dalil. Yang terakhir satu lagi, Israfil. Israfil sang peniup sangkakala. Walaupun sekali lagi ini ada pembahasan secara kesahihan hadis. Beliau termasuk yang mensahihkan karena beliau ambil dari Sahih Muslim. Dengan Israfil muncul kehidupan. Jibril kehidupannya apa tadi? Mikail kehidupannya apa? Coba seandainya tidak turun hujan, setahun saja, nggak usah lama-lama, tentu banyak yang mati. Tanaman, tumbuh-tumbuhan mau makan apa? Yang terakhir Israfil. Karena dengan Israfil meniup sangkakala kedua,
hiduplah seluruh manusia dan jin yang mati. Yang pernah hidup di muka bumi kemudian mati, begitu sangkakala ditiup oleh Israfil langsung hidup, berbangkit, hari kebangkitan. Dan antum pernah dengar riwayat barangkali, sekarang Israfil sudah memasukkan ujung sangkakalanya itu di mulutnya. Ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat, pipinya sudah menggelembung, siap meniup. Dahinya sudah berkenyit. Artinya, seperti tadi kita bahas, ketaatan malaikat itu betul-betul sempurna. Dan akal logikanya mengalahkan ketaatannya. Beda dengan kita. Ketaatan kita kalah oleh logika akal kita. Kalau saya masih nggak mau motong jenggot, nanti saya di kantor ini begini. Logika akalnya kadang mengalahkan ketaatannya, lalu jenggotnya dipotong. Lalu jilbabnya diganti dengan jilbab yang tidak syar'i. Lalu melakukan bid'ah. Sebab kalau dia tidak mau nanti akan dikucilkan, akan dimarahi oleh atasan dan seterusnya. Itulah kita. Ketaatan kita kalah oleh logika. Beda dengan malaikat. Logikanya kalah oleh ketaatan. Contohnya ya Israfil ini. Ingin taat kepada Allah dengan sempurna. Begitu Allah mengatakan tiup, detik itu juga, kalau perlu nggak sampai setengah detik, 10 detik. Ya. Coba kalau Israfil pakai logika seperti kita. Ya ntar aja kan, Dajjal aja belum muncul, ya kan? Apalagi Ya'juj Ma'juj belum muncul, Nabi Isa belum turun, kan masih lama. Nyantai dulu lah, nyender dulu. Nah, itu kita. Kita mungkin seperti itu. Begitu Allah perintahkan tiup, baru nyari kemana. Nah, itulah kita. Ya kan? Begitu komat sudah lari-lari. Itulah kita. Israfil tidak. Ketaatannya betul-betul sempurna. Ya, silahkan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ada pertanyaan? Apakah semua anak-anak ibu susuan menjadi mahram, ataukah hanya anak yang sama-sama menyusu di waktu bersamaan? Semua. Jangankan anak, ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, maksudnya dari yang menyusu itu ya, itu semuanya menjadi mahram. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Persis seperti anak dia. Misalnya begini, waktu bayi saya menyusu ke fulanah. Misalnya ya, waktu bayi saya menyusu ke fulanah, maka fulanah itu menjadi ibu saya. Anak-anak fulanah menjadi saudara saya. Suami fulanah jadi ayah saya. Saudara-saudara suaminya jadi paman dan bibi saya, bukan saudara-saudara fulanah doang. Kan ada kisah yang Aisyah marah-marah itu ya, karena ada seorang laki-laki
main masuk ke rumah atau ke kamar Aisyah. Gitu. Dibilang saya pamanmu, paman kan mahram. Paman dari mana? Saya menyusu kepada Ummu Qais. Engkau kan bukan saudara Ummu Qais, engkau saudara Abu Qais, suaminya Ummu Qais. Nah, setelah ditanyakan kepada Nabi, Nabi mengatakan benar, namanya Aflah ya. Aflah ini adiknya atau abangnya Ummu Qais. Nah, Abu Qais gitu. Aisyah dikira Aisyah khusus keluarga Ummu Qais saja. Nabi katakan semua. Pokoknya persis seperti anaknya lah. Gitu. Maka hati-hati jika istri antum misalnya menyusui bayi, apa tetangga, apa saudara jauh, lebih dari 3 kali kenyang, maka dia betul-betul seperti anak antum. Secara mahram ya, bukan secara nafkah, secara nasab, warisan, enggak ada hubungannya. Secara mahram doang. Betulkah buah pala termasuk khamr? Adakah orang yang makan buah pala kemudian mabuk? Sama seperti dia minum arak? Kalau tidak ada, ini mengada-ada. Bahwa mengandung alkohol dan seterusnya, sepertinya tidak ada buah-buahan yang tidak mengandung alkohol kalau didiamkan berapa hari dan seterusnya. Kecuali memang sengaja dia anggur itu, kurma itu, madu itu direndam, diawetkan selama berhari-hari, lalu diminum biar mabuk, itulah khamr. Ya. Memabukkan atau tidak? Apakah tahnik itu termasuk sunnah atau hanya kekhususan Nabi? Sunnah. Maka para sahabat kan tidak semuanya dibawa ke Nabi. Banyak bayi-bayi yang dibawa ke Nabi untuk ditahnik. Tapi kan tidak semua. Berarti bukan kekhususan Nabi SAW. Artinya antum dan siapapun saya boleh mentahnik. Apa anak kita, apa cucu kita ya. Apakah maksud wajah Allah dalam surat Ar-Rum, surat Ar-Ra'd itu betul-betul wajah? Karena di terjemahannya disebut ridho Allah. Ini dia. Mungkinkah terjemahan itu salah? Mungkinkah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, Inggris, Perancis dan seterusnya itu salah? Mungkin sekali, namanya juga terjemahan. Kan tidak mudah ya mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa lain. Terjadi kesalahan di sana sini pasti. Ya. Apalagi ya kita tahu kan penterjemah Al-Quran secara resmi di negeri kita ini, Depak dan seterusnya, kan tidak bermanhaj salaf. Yang meyakini bahwa Allah betul-betul punya wajah, dan wajah adalah wajah, bukan ridho. Jari adalah jari, bukan selainnya. Turun adalah turun, bukan rahmat Allah yang turun. Yang meyakini seperti ini kan hanya manhaj salaf. Adapun yang di luar manhaj salaf ditakwil, ditaktil, ditakyif, ditafwid. Ada 4 atau 5 ya, semuanya salah. Yang benar diimani apa adanya, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam dan seterusnya. Apa benar ada riwayat malaikat maut yang terakhir mati? Iya, cuman saya tidak tahu ya kesahihannya. Bolehkah duduk iqa'a saat sholat jamaah padahal imam tidak duduk iqa'a? Tidak boleh. Tidak boleh.
Kalau imam duduk iftirash, kita wajib iftirash. Kalau imam duduk iqa', wajib kita duduk iqa'. Kalau benar tapi ya, kalau salah ya tidak boleh. Misalnya ketika atahiyat awal atau atahiyat akhir, kok duduk iqa' imamnya, ya nggak boleh kita ikuti, kan salah. Duduk iqa' itu hanya ada di apa? Duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat. Atahiyat awal, atahiyat akhir kan bukan duduk iqa'. Jadi kalau imam duduk iqa' di atahiyat berarti salah. Salah tidak boleh kita ikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti itu kalau benar. Kalau salah tidak boleh diikuti. Ya. Kalau benar harus. Walaupun posisinya beda dengan kita. Ambil contoh, kita baru dapat 1 rakaat. Imam sudah selesai duduk tawaruk atahiyat akhir. Maka kita duduk iftirash apa tawaruk? Tentu tawaruk, walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Kenapa? Karena imam benar. Harus kita ikuti. Imam mengangkat kedua tangannya karena bangkit dari atahiyat awal. Kita juga harus mengangkat kedua tangan kita. Walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Ya. Adapun imam baca usholi, kunut subuh, sedekap di bawah pusar atau tidak sedekap, tentu tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena salah. Salah bid'ah tidak boleh kita ikuti. Yang boleh kita ikuti yang benar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.